setiap anak perempuan ini dapat uang dari TikTok hasil gift itu diberikan ke tukang semir dan keluarganya. Ya, jadi kalian jangan terkecoh. Jangan terkecoh ya. Semua yang keluar dari mulutnya si keluarga Rohingya itu, kontennya si Denny itu adalah kebohongan yang hakiki. Karena selama 1 tahun ini, itu anak perempuan benar-benar di brainwash selain sama mantan saya, juga sama si keluarga Kang Semir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, Opung SG Channel. Dan selamat berpuasa buat kalian semua yang masih tetap menjalankan ibadah puasa hingga hari ini. Nikita Mirzani akhirnya memberikan tanggapannya tentang hubungan asmara putrinya Laura Meizani alias Loli dengan Fadel Bajideh yang sempat dihinanya mirip tukang semir. Nikita Mirzani akhirnya mengatakan setelah kurang lebih 1 tahun dirinya memilih untuk diam, kali ini Nikita akan bersuara menanggapi soal kabar kepulangan putri kandungnya Loli yang sudah ia hapus dari daftar anggota keluarga serta dari daftar ahli waris. Kata Nikita Mirzani, selama ini ia memang memutuskan untuk diam, namun sepertinya batas kesabaran seorang Nikita Mirzani juga ada batasnya. Sama seperti ibu-ibu lainnya, Nikita Mirzani juga seorang manusia biasa yang punya batas amarah dan kesabaran. Nikita Mirzani menegaskan bahwa hanya 1 kali ini saja ia mau memberikan tanggapan, karena menurut Nikita, semua omongan yang keluar dari mulut Fadel Bajideh yang disebutnya tukang semir itu hanyalah kebohongan belaka. Nikita Mirzani mengaku sudah melihat seluruh isi podcast Denny Sumargo yang menghadirkan narasumber Fadel Bajideh bersama 2 kakak laki-lakinya, Bintang Bajideh dan Martin Bajideh. Nikita Mirzani bahkan tak segan-segan menyebut sosok Fadel Bajideh yang sudah jelek di matanya, dan lebih mengejutkan lagi, Nikita Mirzani bahkan tak ragu menghina keluarga Fadel Bajideh sebagai keluarga yang jelek. Nikita Mirzani bahkan yakin kalau saat ini Fadel Bajideh bersama keluarganya sedang berusaha untuk memperbaiki image keluarganya yang sudah jelek. Oke, aku mau ngomong dan aku mau menanggapi 1 kali saja. Setelah kurang lebih selama setahun saya diam, karena lagi-lagi hanya kebohongan yang keluar dari mulut tukang semir. Saya sudah lihat dari A sampai Z, itu semua yang diomongin bohong aja. Pertama, memang orangnya udah jelek. Kedua, keluarganya juga memang jelek. Jadi berusaha untuk memperbaiki nama atau image keluarganya yang sudah sebetulnya jelek. Nikita Mirzani meminta para netizen untuk mencari tahu lewat Google agar bisa melihat sendiri betapa buruknya nama keluarga kekasih putrinya tersebut. Kata Nikita Mirzani, di wilayah Sumatera terjadi kasus penghilangan nyawa yang menurut Nikita dilakukan oleh keluarga Fadel Bajideh. Meski begitu, Nikita Mirzani mengaku tak mau ambil pusing karena itu bukanlah urusannya dan merupakan urusan keluarga Bajideh. Namun yang ingin digarisbawahi oleh Nikita Mirzani adalah soal klarifikasi Fadel Bajideh bersama kedua kakaknya di salah satu podcast yang menurut Nikita semua yang dibicarakan adalah kebohongan. Jadi kata Nikita, buat apa Fadel Bajideh sibuk klarifikasi sana sini sampai membawa kedua kakaknya kalau yang dibicarakan semuanya adalah bohong. Nikita Mirzani jadi bertanya-tanya, apakah Fadel Bajideh bersama kedua kakaknya punya misi dan tujuan untuk mencari simpati dari para netizen dengan mengungkapkan kebohongan? Karena menurut Nikita Mirzani, netizen Indonesia itu memang gampang dibodohi dengan kebohongan sehingga mudah sekali untuk percaya. Sampai-sampai hampir semua komentar di podcast Denny Sumargo yang mengundang Fadel Bajideh dan kedua kakaknya itu malah memberikan support buat Fadel dan keluarganya. Kalian sendiri sebetulnya bisa baca di Google. Kalian tinggal cari aja nama belakang tukang semir itu. Itu urusan mereka sebetulnya. Yang saya cuma pengen garis bawahi, klarifikasi atau datang ke salah satu podcast dan di situ masih ngomongin kebohongan untuk apa? Supaya bisa dapat simpati dari yang nonton. Netizen ini memang gampang dikecoh dari dulu. Ketika diomongin ini, oh iya ternyata anaknya baik. Tidak seperti itu. Nikita Mirzani pun akhirnya angkat bicara dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi pada putrinya Loli. Nikita Mirzani mengatakan, sebenarnya yang membuat Loli akhirnya kabur dari UK dan memilih pulang ke Indonesia adalah Fadel Bajideh. Kata Nikita Mirzani, Fadel Bajideh lah yang merekomendasikan ke rumah keluarga Mami Eda yang disebut Nikita keluarga jadi-jadian.
Nikita Mirzani mendapatkan informasi bahwa ternyata Fadel Bajide dan keluarga Mami Eda itu masih ada hubungan saudara. Nikita Mirzani mengatakan kalau memang putrinya Loli harus dijaga oleh keluarga Fadel Bajide, semua sudah terlambat. Kata Nikita, Fadel dan keluarganya lah yang sudah membuat pendidikan Loli di Inggris hancur berantakan. Kronologi sebetulnya adalah yang buat kabur itu anak dari sekolah UK yang mahal itu adalah si Kang Semir. Kang Semir merekomendasikan ke rumah salah satu manusia jadi-jadian di keluarga. Saya nggak mau ngomong keluarga apa, tapi gitu ya. Yang merekomendasikan adalah si Kang Semir. Ternyata katanya masih saudaraan. Saya pernah tanya dan saya pernah cari tahu si keluarga ini yang di UK bilang bahwa masih saudaraan. Keluarga Rohingya. Ya. Kalau memang dia bilang katanya anak ini harus dijaga, si perempuan ini jangan sih sudah jadi pengginang. Ya, sudah setahun kalian membuat, bukan itu anak perempuan saja, tapi si Kang Semir beserta satu keluarga sudah membuat 1 tahun ini membuat pendidikannya si anak perempuan ini hancur. Yang lebih mengejutkan lagi, kata Nikita Mirzani, setiap kali Loli mendapatkan uang dari TikTok hasil gift para penontonnya, semua uang tersebut malah diberikan Loli kepada Fadel Bajide dan keluarganya. Nikita Mirzani meminta netizen untuk tidak terkecoh dengan pengakuan-pengakuan bohong yang keluar dari mulut kekasih Loli itu. Nikita Mirzani pun mengungkapkan alasan mengapa ia begitu membenci hingga akhirnya tidak mau lagi disangkut pautkan dengan Loli, sampai-sampai mencoret nama Loli dari daftar ahli warisnya. Karena selama 1 tahun belakangan, Nikita tahu kalau putrinya itu sudah di brainwash oleh mantan suaminya Tony Dedola dan juga oleh Fadel Bajide serta keluarganya yang disebut Nikita keluarga tukang semir. Setiap anak perempuan ini dapat uang dari TikTok hasil gift itu diberikan ke tukang semir dan keluarganya. Ya, jadi kalian jangan terkecoh ya. Semua yang keluar dari mulutnya si keluarga Rohingya itu adalah kebohongan yang hakiki. Kenapa gue sampai sebenci tidak mau lagi untuk disangkut paut, bahkan gue rela dan ikhlas untuk menghapus dan mencoret namanya dari keluarga saya beserta hak ahli waris, karena selama 1 tahun ini itu anak perempuan benar-benar di brainwash selain sama mantan saya juga sama si keluarga Kang Semir dan si Kang Semir ini. Nikita Mirzani menegaskan siapapun yang ingin membela dan mendukung Loli serta kekasihnya Fadel Bajide silahkan saja, tapi itu semua tidak akan mengurangi rasa kecewa Nikita Mirzani selama ini. Nikita Mirzani kini malah semakin yakin bahwa anak perempuannya itu memang benar-benar sudah harus jauh-jauh dari sekitaran rumahnya. Nikita Mirzani meyakini bahwa ini semua memang sudah direncanakan oleh kekasih Loli bersama keluarganya, karena mereka tahu kalau Loli tak akan bisa lagi kembali ke Inggris karena sudah tidak berstatus sebagai student lagi di sana. Apapun yang sudah keluar itu kalian bela-belain, sok silahkan. Tidak akan mengurangi rasa kecewa saya sedikit pun, saya tambah kecewa. Bahkan saya semakin yakin itu anak betul-betul sudah harus jauh. Kalau bisa radius 100 meter nggak boleh ada di dalam rumah ini. Ya, jadi keluarga Rohingya, keluarga Kang Semir, ini kan yang kalian inginkan selama 1 tahun kalian mengunci itu anak perempuan sampai akhirnya balik ke Jakarta karena kalian tahu bahwa dia tidak bisa balik lagi ke UK, sudah bukan student di sana. Nikita Mirzani pun mempersilahkan Fadel bersama keluarganya untuk menikmati hasil dari apa yang sudah mereka lakukan terhadap putrinya Loli selama setahun belakangan ini. Nikita Mirzani juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah mau menerima Loli lagi untuk hadir dalam keluarganya, apalagi setelah melihat kebohongan-kebohongan yang keluar dari mulut Fadel beserta keluarga dalam podcast Denny Sumargo. Nikita Mirzani menyarankan jika ingin menceritakan semuanya, ceritakanlah kejadian yang sebenarnya, bukan malah mengarang-arang dan membuat kebohongan publik. Nah, kalian nikmati apa yang sudah kalian lakukan, karena saya tidak akan pernah menerimanya lagi. Setelah keluar itu konten, saya makin yakin bahwa saya tidak akan pernah menerimanya lagi, karena itu sudah keterlaluan dengan cerita yang tidak sesungguhnya. Kalau mau cerita itu harus yang benar, tidak boleh dikarang-karang, itu tidak boleh. Nikita Mirzani juga mengingatkan bahwa ketika putrinya Loli masih berada di UK, Fadel Bajide lah yang merekomendasikan keluarga Mami Eda untuk mempengaruhi Loli hingga akhirnya berani kabur dari asrama sekolahnya. Jika Fadel mengaku siap memutuskan Loli asalkan Nikita Mirzani mau menerima kembali putrinya itu, menurut Nikita, kejadian yang membuatnya marah dan kecewa bukanlah kejadian-kejadian yang sekarang-sekarang ini, tapi justru kejadian yang sudah lama terjadi.
Nikita Mirzani pun berharap semoga Fadel dan keluarganya melihat videonya agar sadar bahwa apa yang sudah dilakukannya sudah menghancurkan banyak orang, termasuk pendidikan Loli. Ingat, kejadian pertama itu adalah ketika itu anak perempuan masih sekolah di UK, Kang Semir lah yang merekomendasikan keluarga Mas Pilami agar si anak perempuan tersebut kabur ke sana. Dari asrama, kabur ke sana itu sekitar 4 jam. Bukan kejadian yang baru ini, dia bilang kalau diterima lagi saya putusin, tidak akan diterima. Kejadiannya bukan untuk tahun ini, tapi dari tahun lalu. Keluarga Kang Semir, mudah-mudahan mau dengar live IG saya supaya sadar bahwa apa yang sudah kalian lakukan menghancurkan banyak orang, termasuk pendidikan dan masa depan dari si anak perempuan tersebut yang kalian kerjain dari UK sampai Indonesia. Nikita Mirzani juga menegaskan ini adalah tanggapan terakhirnya karena ia tak mau lagi namanya dijadikan konten oleh Fadel Bajide dan keluarganya. Nikita Mirzani mengakui bahwa memang benar dirinya pernah mengirimkan pesan kepada Fadel Bajide dan meminta dengan baik-baik agar Fadel jangan mendekati putrinya lagi. Tapi Fadel malah tidak menghiraukannya dan malah setiap malam melakukan video call dengan Loli. Nikita Mirzani hanya berpesan kepada Loli dan Fadel untuk silakan saja menjalani apa yang sudah dipilih dan jangan pernah lagi membawa-bawa namanya. Ini sudah benar-benar terakhir yang saya tidak mau tanggapi. Saya sudah diam selama 1 tahun kurang lebih, tapi saya cuma ngomong sekali, ngomong apa yang saya rasakan. Ternyata ditimpalin untuk konten. Memang orang rata-rata demi konten. Kayak bercerita itu dari lubuk hati saya terdalam. Dan untuk keluarga Kang Semir, selamat menikmati apa yang sudah kamu lakukan. Saya semakin ikhlas, semakin redo lillahi ta'ala. Gak usah sekarang bilang kalau balik lagi diterima ibunya saya putusin, terlambat. Udah 1 tahun lebih. Kenapa baru ngomong sekarang? Awal-awal Anda, Kang Semir, deketin itu anak, saya sudah DM. Saya meminta dengan sangat untuk dijauhi. Anda sengajain, tambah parah. Malah setiap malam harus video call. Yang seperti kalian lihat, yang ada di potongan-potongan TikTok, ya seperti itulah kejadiannya. Kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun dari saya. Dari saya, cuma bisa bilang, jalani apa yang sudah kalian ambil. Jangan lagi bawa-bawa saya, Kang Semir dan keluarganya.